Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ustaz selalu berdoa mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, berjumpa lagi dengan Ustadz Arifin. Dan hari ini kita akan belajar bersama tema 5, pahlawanku, untuk muatan pelajaran IPS, ya. Pembelajaran yang pertama. Atau untuk IPS ini hanya satu pertemuan ya, karena memang waktunya sangat terbatas. Jadi kita hanya belajar satu pertemuan ini terkait dengan kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sebelum dimulai, silakan kalian bisa menyiapkan buku bahan belajar daring jilid 5, kemudian buku paket serta alat tulis. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai, ada satu mutiara kata yang sangat indah ya, bahwa sejarah adalah cermin kehidupan masa lalu agar menjadi pelajaran dan teladan bagi generasi setelahnya. Jadi nanti yang akan kita pelajari itu terkait dengan sejarah. Sejarah beberapa kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, setelah kita belajar itu, yang paling penting adalah kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang kita pelajari. Bahwa sejarah itu mengajarkan kepada kita terkait dengan masa kepemimpinan saat itu seperti apa, terkait dengan perkembangan sebuah bangsa itu seperti apa, termasuk kemajuan-kemajuannya seperti apa, yang bisa kita jadikan hikmah pada saat ini. Yang baik kita tiru, yang mungkin kurang baik bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik, apa target belajar kita hari ini? Nah, yang pertama adalah kalian bisa menyebutkan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan sikap kepahlawanan. Ya, sikap kepahlawanan dari beberapa pahlawan yang dulu ikut memperjuangkan terbentuknya negara Indonesia. Dari sebelum kemerdekaan, bahkan pada masa kerajaan-kerajaan itu, baik Hindu, Buddha maupun Islam, sampai pada masa kemerdekaan. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama tentang kerajaan bercorak Hindu, Buddha, Islam di Indonesia. Nah, yang pertama adalah kerajaan dan peninggalan sejarah bercorak Hindu. Nah, kalian, yang pertama kita bahas adalah kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai terletak di Kutai, Kalimantan Timur, berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nah, raja pertama kerajaan Kutai bernama Kudungga. Sedangkan kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan atau masa keemasan pada masa Raja Mulawarman. Untuk peninggalan sejarah yang paling terkenal dari kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa. Yupa itu berupa 7 tiang batu. Nah, jadi prasasti itu tulisan ya yang dipahat di atas batu. Nah, ini gambar Yupa ya, ada 7 tiang batu. Di dalam Yupa itu menceritakan tentang kisah kerajaan Kutai. Kemudian kerajaan yang kedua adalah Tarumanegara. Nah, Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Nah, letaknya di Jawa Barat, berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Raja yang paling terkenal bernama Purnawarman. Nah, untuk peninggalan sejarahnya ada prasasti Ciareten, prasasti Kebon Kopi, dan prasasti Tugu. Nah, ini adalah prasasti Ciareten. Nah, di atas prasasti Ciareten itu, di atas batu itu juga terpahat, nah, yang dipercaya itu adalah gambar telapak kaki dari Raja Purnawarman. Jadi dipahat di atas batu ya. Kemudian kerajaan yang ketiga yang kita bahas adalah kerajaan Majapahit. Nah, didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1292 Masehi, mengalami puncak kejayaan saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Nah, mungkin kalian tidak asing lagi dengan Patih Gajah Mada.
Mengapa? Karena Patih Gajah Mada ini sangat terkenal dengan Sumpah Palapa. Nah, apa isi Sumpah Palapa? Bahwa Patih Gajah Mada ini memiliki memiliki keinginan, memiliki kemauan yang keras, bahkan sampai bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, kemudian untuk peninggalan sejarahnya di daerah Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur itu ditemukan beberapa candi peninggalan Majapahit. Misalnya Candi Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang. Nah, ini adalah gambar sosok Mahapatih Gajah Mada. Nah, berikutnya kita akan masuk pada kerajaan dan peninggalan sejarah bercorak Buddha. Nah, yang kita bahas adalah kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan isi prasasti Kedukan Bukit, kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dengan raja bernama Dapunta Hyang Srijayanasa atau terkenal dengan Dapunta Hyang. Ya. Kemudian Sriwijaya mencapai puncak kejayaan sekitar abad ke-9 Masehi pada masa Raja Bala Putra Dewa. Berhasil menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Jadi kekuasaan kerajaan Sriwijaya itu sangat luas juga waktu itu. Kekuasaannya sampai ke Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Nah, ini adalah gambar prasasti Kedukan Bukit, ya, yang menceritakan tentang berdirinya kerajaan Sriwijaya. Berikutnya, kita masuk pada pembahasan tentang kerajaan dan peninggalan sejarah yang bercorak Islam. Nah, ini yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh, didirikan oleh Marah Silu atau memiliki nama Islam yaitu Sultan Malik As-Saleh, ya, pada tahun 1297. Nah, Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, untuk peninggalan atau bukti sejarahnya adalah makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Nah, ini gambar salah satu makam Raja-Raja Pasai. Nah, yang di layar ini adalah gambar makam Sultan Malik As-Saleh atau Marah Silu tadi, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kerajaan Aceh. Didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1530 Masehi, mencapai masa kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Nah, untuk peninggalan sejarahnya yang sampai sekarang masih kokoh berdiri, bahkan ketika Aceh diterjang tsunami, itu Masjid Raya Baitur Rahman ini tetap kokoh berdiri dan bahkan menjadi tempat pengungsian. Nah, ini gambarnya sangat indah Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Berikutnya adalah kerajaan Demak. Didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475 Masehi di Demak, Jawa Tengah. Merupakan kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa, ya. Kemudian didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah ini merupakan putra Raja Majapahit, yaitu Brawijaya ke-5. Mencapai puncak kejayaan pada masa dipimpin oleh Sultan Trenggono. Nah, pada saat dipimpin Sultan Trenggono ini, kerajaan Demak ikut mengusir penjajah Portugis yang waktu itu menguasai Sunda Kelapa atau Jakarta, ya. Waktu itu namanya masih Sunda Kelapa. Peninggalan sejarahnya yang sampai sekarang masih berdiri kokoh juga dan masih digunakan oleh masyarakat, bahkan menjadi salah satu tujuan wisata religi, yaitu Masjid Agung Demak. Berikutnya adalah kerajaan Goa. Nah, kerajaan Goa letaknya di Makassar, Sulawesi Selatan, didirikan oleh Tumanurung pada tahun 1300 Masehi. Raja Goa yang terkenal karena keberaniannya melawan penjajah Belanda adalah Sultan Hasanuddin, yang karena keberaniannya tadi melawan penjajah itu, dia mendapat julukan ayam jantan dari timur, atau ada juga yang menyebut ayam kinantan dari timur. Nah,
Peninggalan sejarah yang terkenal adalah Benteng Somba Opu dan Masjid Tua Katangka. Ini gambar dari Sultan Hasanuddin dan ini adalah Benteng Somba Opu. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang mengenal para pahlawan Indonesia. Nah, kita akan lihat yang pertama, pahlawan yang berasal dari Aceh. Siapa itu? Nah, Cut Nyak Din. Inilah gambarnya. Loh, kok agak berbeda dengan yang biasa beredar gambarnya? Ya, ini adalah gambar dari Cut Nyak Din yang menggunakan hijab atau jilbab, ya. Oke. Baik. Kemudian yang kedua adalah pahlawan yang berasal dari Sumatera Utara. Sisinga Mangaraja. Ini Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara. Berikutnya yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Pangeran Diponegoro atau masa kecilnya bernama Raden Ontowiryo. Nah, dialah yang memimpin Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Perang selama 5 tahun tapi sangat merepotkan Belanda waktu itu. Nah, baik. Untuk selanjutnya adalah pahlawan yang berasal dari Jawa Barat. Ini perempuan ini, namanya Dewi Sartika. Nah, ini wajah dari Dewi Sartika. Kemudian dari Maluku ada Kapitan Patimura atau nama mudanya adalah Thomas Matulesi. Nah, ini dia. Kalau kamu masih ingat, Patimura ini pernah menjadi ikon di uang kertas negara kita. Uang kertas berapa ya nominalnya? Nah, silakan nanti kamu cari ya, atau ada yang masih ingat mungkin. Nah, baik anak-anakku, kita akan masuk pada aktivitas siswa. Nah, yang pertama, silakan kalian cermati BBD di halaman 78. Di situ ada bacaan ya, kemudian ada pertanyaan. Silakan jawab pertanyaan itu sesuai dari bacaan yang ada. Setelah selesai, kalian bisa melanjutkan mengerjakan latihan soal pengayaan di halaman 79. Nah, setelah selesai mengerjakan latihan soal pengayaan, silakan sebelum mengakhiri pembelajaran kalian isi lembar capaian pemahaman materi atau LCPM di halaman 80. Baik anak-anakku, mungkin itu untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita terkait dengan peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, Islam, serta pahlawan yang ada di Indonesia. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.